Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Ratu Bilqis menjadi mualaf di Indonesia. Dalam riwayat Al-Quran, begitu banyak tokoh wanita yang disebutkan, terlepas dari sisi baik dan buruknya. Dari kisah-kisah tersebut, tak jarang bayi perempuan yang baru lahir juga langsung diberi nama sesuai dengan wanita dengan sifat yang anggun dalam kisah tersebut. Al-Quran memang bukan buku sejarah yang menceritakan banyak kisah, tetapi merupakan kitab yang ditujukan memberi petunjuk. Salah satu tokoh yang dikisahkan sebagai wanita bijaksana dalam Al-Quran adalah Ratu Bilqis, yang terkenal karena contoh kebijaksanaannya. Ratu Syibah Bilqis digambarkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-44 sebagai seorang yang bijaksana dan berpengaruh. Dirinya adalah pemimpin sejati yang demokratis dan memilih berkonsultasi dengan konselornya sebelum mengambil keputusan. Pada suatu waktu, Nabi Sulaiman diberitahu mengenai kepemimpinan dari kerajaan dan tahta Ratu Syibah itu. Namun Nabi Sulaiman juga mendapatkan kabar rakyat Ratu Bilqis tidak percaya kepada Allah dan memilih menyembah matahari. Atas pertimbangan tersebut, ia bersurat pada Ratu Bilqis dan mengundangnya untuk bercakap dan beriman kepada Allah. Undangan itu ditulis dalam sebuah surat An-Naml. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih, jangan bertindak sombong dan datanglah kepada saya untuk berkomitmen hidup dalam damai. Quran Surat An-Naml ayat 30-31. Tak langsung mendatanginya, Ratu Bilqis memilih menghubungi penasihatnya menyoal pesan dari Nabi Sulaiman itu. Alih-alih menyarankan kedatangan, para perwira militer Ratu Bilqis menyarankan tindakan militer dan membalas suratnya Nabi Sulaiman. Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Quran Surat An-Naml ayat 33. Jawaban Ratu Bilqis saat itu juga diketahui sangat bijak. Dia berkata, jika Sulaiman hanya seorang raja, mereka akan memuaskannya dengan hadiah. Tetapi jika dia adalah seorang nabi, seperti yang disebutkannya pada Bilqis, maka Bilqis menyatakan untuk menghadapinya dengan sangat hati-hati. Mendapatkan kabar tersebut, Nabi Sulaiman tegas menolak hadiah tersebut, sehingga satu-satunya cara yang disadari Ratu Bilqis adalah dengan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dalam kisah di Al-Quran, mereka diceritakan berakhir dalam pertemuan itu dan Ratu Bilqis menjadi muslimah. Namun cerita selanjutnya dikisahkan jika mereka akhirnya menikah. Ratu Syibah Bilqis adalah salah satu wanita dengan kepribadian yang baik dalam Al-Quran. Dia berbakat dalam berdiplomasi dan merupakan pemimpin yang berhati-hati serta tidak akan menempatkan rakyatnya dalam situasi yang tidak berdaya. Namun, ada fakta lain yang mengejutkan. Negeri Sabah yang hilang di zaman Nabi Sulaiman dan digambarkan sebagai bagian dari surga yang ada di bumi, ternyata berada di Indonesia. Fakta mengejutkan itu disampaikan ahli matematika Islam, Kiai Haji Fahmi Basyir Hamdi. Melalui penelitiannya selama 33 tahun lebih, sejak tahun 1979 hingga kini, Fahmi Basyir bukan hanya memaparkan tentang peninggalan Nabi Sulaiman yang agung, tetapi juga merekonstruksi sejarah Nusantara. Al-Quran datang tidak hanya meluruskan ilmu tauhid dan akhlak manusia, tetapi juga meluruskan dunia kepurbakalaan kita, kata Kiai Haji Fahmi Basyir. Menurut Fahmi, ciri-ciri negeri Sabah yang pernah disinggahi Nabi Sulaiman dan tentaranya telah digambarkan jelas di dalam Al-Quran.
melalui kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Kisah itu berawal saat Nabi Sulaiman pergi ke Yaman. Saat berada di Yaman, Nabi Sulaiman meminta kepada burung hudhud, sejenis burung belatuk, untuk mencari sumber air. Setelah lama disuruh dan tidak kembali, bahkan setelah dipanggil, burung hudhud akhirnya kembali. Aku telah terbang untuk mengintip dan berjumpa sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Tuhan. Demikian kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Lantas pernyataan itu mengundang rasa penasaran Nabi Sulaiman. Dilanjutkan burung hudhud, saat sedang mencari sumber mata air, dia terbang jauh dan melihat satu negeri yang sangat indah. Negeri itu bernama Negeri Sabah dan dipimpin oleh seorang raja perempuan yang dikenal dengan Ratu Bilqis. Istana yang dilihat oleh burung hudhud itu menurut Fahmi Basya berada di antara dua duku, yakni Duku Dawung dan Duku Sambireja, Desa Bogoharjo dan Desa Prambanan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Pemakaian istilah Ratu Boko dalam penelitian ini sekedar untuk mengenali tempat, karena tempat itu sekarang bernama Istana Ratu Boko, bukan untuk mengatakan bahwa Ratu Sabah atau Ratu Bilqis sama dengan Ratu Boko, sambung Fahmi Basya. Dilanjutkan burung hudhud, Ratu Bilqis dan pengikutnya bersujud menyembah matahari dan meninggalkan ibadah menyembah Allah. Dia dan pengikutnya juga telah disilapkan matanya oleh syaitan kepada perbuatan yang syirik. Setelah mendengar keterangan burung hudhud, Nabi Sulaiman lantas marah besar, sebab tidak ada Tuhan lain yang patut disembah selain Allah. Kemudian Nabi Sulaiman menuliskan surat yang isinya meminta Ratu Bilqis untuk kembali ke jalan Allah. Surat yang dikirimkan Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis di negeri Sabah. Surat itu ditemukan di kolam istana Ratu Boko dan terbuat dari plat emas bertuliskan nama Tuhan yang paling tinggi. Istana Ratu Bilqis yang dipindahkan Nabi Sulaiman ke istananya melalui kekuatan jin yang bekerja sama dengan manusia dan hewan. Istana itu diyakini berada di kawasan Sleman, Jawa Tengah. Istana Ratu Boko yang telah rusak, menurut Fahmi Basya, kerusakan itu bukan diperbuat oleh tangan-tangan manusia, tetapi oleh tangan-tangan jin dan gaib. Hal itu terlihat dari bekas kerusakan pada batu di istana itu. Tempat bersujud menghadap matahari di istana Ratu Boko. Di tempat inilah burung hudhud melihat Ratu Bilqis dan pengikutnya sedang melakukan ibadah, yaitu upacara menyembah matahari. Sejumlah fakta-fakta inilah yang melahirkan teori awal Indonesia menjadi negeri Sabah yang hilang.